dari PT Zalfima Food Indonesia dan PT Campina Es Krim Indonesia, kita akan membahas tentang perusahaan kami. Ketemu kita lagi nih. Perkenalkan, nama saya Mahyatul Azhari, NIM 2945. perkenalkan nama saya Zelsa Nurlaila dengan NIM 3015. Dan saya Sylvia Damayanti, NIM 2937. Silakan menikmati presentasi kami. Bye. Yaitu untuk memproduksi produk makanan berkualitas tinggi yang memenuhi standar keamanan pangan dan kepuasan pelanggan, serta meningkatkan kepuasan pelanggan melalui layanan pelanggan yang unggul dan produk yang memenuhi harapan. Visi dan misi dari PT Zalfima Food sendiri itu menjadi brand ternama dalam memimpin industri makanan dengan fokus pada keberlanjutan dan bahan baku berkualitas tinggi. Misinya yaitu ada 4. Yang pertama itu memproduksi makanan sehat dan berkualitas dengan memastikan kepuasan pelanggan melalui kontrol kualitas ketat dan komitmen terhadap keamanan pangan. Dan yang kedua, berinovasi terus-menerus untuk menghadirkan produk baru dan meningkatkan efisiensi produk. Untuk yang ketiga, menjadi kemitraan yang kuat dengan petani dan pemasok lokal untuk mendukung keberlanjutan dan dari ekonomi lokal sendiri. Faktor-faktor lingkungan eksternal dan internal perusahaan. Faktor internal sendiri yaitu ada manajemen strategi. Manajemen strategi yang dimaksud di sini yaitu melakukan inovasi terbaru untuk melakukan penjualan yang lebih banyak dan juga untuk menarik perhatian para pembeli untuk yang selanjutnya. Selanjutnya ada sumber daya manusia. Yang dimaksud di sini sumber daya manusia itu pembeli, karena semakin berkurangnya pembeli setiap tahunnya dikarenakan pada adanya produk baru yang dilakukan oleh perusahaan lain sehingga menarik pelanggan setia dari perusahaan kami sendiri. Selanjutnya ada produk dan layanan. Dalam produk dan layanan yang kami sebut ini itu melakukan pembaruan produk kami, yaitu melakukan packaging yang lebih terbaru agar menarik perhatian oleh para banyak pembeli, dan melakukan pelayanan yang lebih meningkat agar para pembeli lebih menyukai dengan tampilan terbaru dari produk kami. Untuk faktor eksternalnya itu yang pertama ada persaingan industri. Persaingan industri yang dimaksud ini yaitu banyaknya industri baru yang mengeluarkan produk-produk yang lebih unggul dan bervariasi sehingga menarik para pembeli yang sudah setia dengan perusahaan kami menjadi berkurang karena terjadinya persaingan industri yang terbaru. Semakin banyaknya produk yang baru yang lebih unggul dengan berinovasi dengan berbagai produk, maka perubahan konsumen saat ini menjadi lebih berkurang karena beralih ke produk makanan yang lebih menarik dan juga harga yang lebih murah. Karena sebab itu kami melakukan tinjauan marketing yang lebih unggul sehingga lebih menarik para pembeli. Selanjutnya ada kondisi ekonomi. Perubahan kondisi ekonomi ini berpengaruh pada misi yang kami bahas pada yang sebelumnya itu. Semakin menurunnya ekonomi lokal, pertanian lokal, maka semakin menurunnya ekonomi di Indonesia sehingga menjadi kemunduran keuangan bagi ekonomi, sehingga karena berkurangnya ekonomi semakin berkurangnya pembelian juga terhadap produk-produk makanan kami. Selanjutnya ada pasokan bahan baku yang kami bahas pada misi sebelumnya, yaitu pasokan bahan baku kami langsung bekerja sama dengan petani lokal dan juga warga lokal agar meningkatkan ekonomi warga lokal itu sendiri sehingga akan meningkatkan pembelian bagi kami. Sebelum kami mensortir pasokan bahan baku dari petani lokal itu sendiri, kami selalu mensortir perharinya secara langsung agar bahan-bahan yang kami gunakan itu memang bagus dan cocok untuk dimakan oleh para pembeli. Terima kasih. Analisis SWOT, kelemahan dan keunggulan.
yaitu kekuatan atau strength. Yang pertama, perusahaan memiliki rantai pasokan yang andal untuk bahan baku utama. Yang kedua, kemampuan perusahaan untuk mengembangkan produk baru dan inovatif yang memenuhi tren konsumen. Yang ketiga, merek perusahaan dikenal dengan baik di pasar dan memiliki pelanggan yang besar. Yang keempat sendiri yaitu standar keamanan pangan yang ketat. Terima kasih. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kelemahan atau weakness. Perusahaan kita mempunyai beberapa kelemahan. Yang pertama yaitu rentan terhadap fluktuasi harga dan ketersediaan. Istilah rentan di sini menggambarkan sejauh mana suatu entitas dapat terpengaruh oleh faktor-faktor tertentu. Ini berarti hal tersebut cenderung dapat dipengaruhi oleh perubahan dan mengalami perubahan seiring dengan perubahan harga atau layanan yang terkait. Contohnya, perusahaan ABCD rentan terhadap fluktuasi harga minyak. Maka jika harga minyak naik, biaya produksi perusahaan ABCD tersebut juga ikut naik. Begitu pula dengan ketersediaan. Yang kedua ada biaya produksi yang tinggi. Kelemahan yang kedua yaitu biaya produksi yang tinggi. Jika biaya produksi kita tinggi, maka pengeluaran yang kita keluarkan, biaya pengeluaran, anggaran pengeluaran kita juga ikut tinggi. Itu tidak berdampak baik pada perusahaan. Kenapa kok biaya produksi kita tinggi? Karena bahan-bahan yang digunakan itu bahan yang berkualitas. Kita mengutamakan kualitas, apalagi perusahaan kita ini perusahaan makanan ya. Jadi kita mengutamakan kualitas agar konsumen itu tidak hanya menikmati makanan kita, tapi juga dapat memberi kesehatan dalam tubuh mereka. Maka dari itu biaya produksi kita tinggi. Selanjutnya ada terlalu tergantung pada segmen atau sekelompok pelanggan. Ini tidak berdampak positif, atau ini juga termasuk kelemahan. Memiliki ketergantungan terhadap suatu kelompok pelanggan atau segmen tertentu itu berdampak buruk pada perusahaan. Kenapa kok begitu? Karena jika perusahaan mempunyai ketergantungan yang tinggi pada suatu kelompok pelanggan atau suatu segmen pasar tertentu, itu dapat menjadi risiko bagi bisnis kita, karena jika segmen tersebut mengalami perubahan atau tidak stabil, itu dampaknya itu signifikan. Jadi contohnya perubahan tren atau kebutuhan. Jika tren atau kebutuhan berubah dan bisnis hanya fokus pada suatu segmen pasar, bisnis akan kesulitan beradaptasi dengan perubahan tersebut. Maka dari itu ketergantungan pada suatu segmen pasar atau suatu kelompok pelanggan tertentu itu tidak berdampak baik pada perusahaan, karena perusahaan harus beradaptasi lagi. Yang selanjutnya yaitu keterbatasan dalam sumber daya manusia. Kita masih kekurangan dalam mencari sumber daya manusia. Kita harus benar-benar mencari sumber daya manusia yang baik, bukan hanya dari luarnya aja, tapi mempunyai soft skill yang baik, hati yang baik, dapat jujur dan adil. Jujur gimana? Benar-benar jika ada, kan kita perusahaan makanan misalnya, karyawan tersebut benar-benar mencari intinya pokoknya mereka harus jujur gitu. Selanjutnya, di slide selanjutnya ada PT Zalvima. Ada output tentang perusahaan kita. PT Zalvima memahami dan memaksimalkan keunggulan bersaing yang kita miliki. Nah, berarti kita mengandalkan kualitas produk yang tinggi, harga yang kompetitif, dan jaminan keamanan pangan yang kuat untuk membuat pengenalan merek kita. Kenapa kok kita harus membuat pengenalan merek kita? Karena merek itu sangat penting. Kita harus membuat pengenalan merek agar orang-orang lebih dapat mengenal produk kita. Jika mereka mengetahui merek kita, itu akan lebih mudah untuk penyebaran pasarnya gitu. Nah, maka dari itu menjadi keunggulan bersaing. Selanjutnya di slide selanjutnya ada tujuan perusahaan. Yang pertama ada membuat konsumen menikmati hidup yang sehat. Tidak hanya
tidak hanya makanan yang enak saja, tapi kita juga mementingkan kesehatan konsumen. Es krim yang ditawarkan tidak hanya tentang kelezatan, tetapi juga tentang menciptakan momen sehat yang menyenangkan bagi konsumen. Jadi tidak mementingkan kelezatannya saja, tapi juga mementingkan kesehatan untuk tubuhnya konsumen itu sendiri. Selanjutnya yaitu ada kandungan bermutu di dalam es krim. Kualitas yang tinggi dan kandungan yang bermutu itu juga termasuk hal yang penting yang harus kita perhatikan. Kita harus memperhatikan kandungan-kandungan yang ada dalam produk kita tersebut. Selanjutnya yaitu memberikan manfaat bagi semua orang, merujuk pada aspek-aspek tertentu yang membuat es krim tersebut lebih bersahabat dengan kebutuhan konsumen, atau istilahnya itu mengembalikan mood. Jika misalnya kita sebagai perempuan kan gampang bad mood gitu ya, kita membeli es krim itu kita menaikkan mood. Nah, itu bisa disimpulkan kalau es krim tersebut dapat bersahabat dengan konsumen. Jika kita bad mood, yang dicari yang kan manis-manis gitu kan, kayak es krim, kayak coklat gitu. Oke, terima kasih, sekian dari saya, akan dilanjutkan sama teman saya. Assalamualaikum. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor lingkungan di PT Campina, yaitu terdapat 2 faktor. 1, faktor internal, yaitu di dalam channel yang dipunyai Campina yang sudah kuat di Indonesia, sehingga PT Campina sangat memiliki potensi yang kuat dan unggul untuk bersaing. Yang kedua yaitu faktor eksternal, memiliki cita rasa lokal seperti kacang hijau, sehingga rasa yang diciptakan oleh Campina mudah diingat dan juga mudah diterima oleh lidah kita. Yang kedua yaitu pelayanan pesan antar. PT Campina melayani pelayanan pesan antar. Yang selanjutnya yaitu memiliki banyak varian produk. PT Campina selalu mengeluarkan inovasinya untuk mengeluarkan banyak varian produk baru. Yang terakhir yaitu Campina sudah banyak mendapatkan penghargaan, sehingga PT Campina terbukti sangat unggul di PT-PT lainnya. Selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan tentang analisis SWOT. Analisis SWOT yaitu yang pertama, kekuatan pada PT Campina. Teknologi produksi yang modern dan efisien. PT Campina ini sudah menggunakan produksi atau teknologi yang modern, sehingga memudahkan PT Campina dalam pembuatan produk. Yang selanjutnya yaitu memiliki portofolio yang beragam. Sudah banyak diciptakan portofolio dari PT Campina. Yang selanjutnya yaitu sumber daya manusia sudah terampil dan berkualitas, sehingga PT Campina bukan produk abal-abal dan dibuat oleh sumber daya manusia yang top global. Selanjutnya yaitu kelemahan pada PT Campina. Ketika ada kekuatan, pasti memiliki kelemahan. Yang pertama yaitu sektor industri es krim yang sangat kompetitif, yaitu banyaknya sektor industri es krim yang sudah menyebar di seluruh Indonesia, sehingga menjadi kelemahan pada PT Campina. Selanjutnya yang kedua yaitu pengendalian biaya yang kurang efektif. Sayangnya pada PT Campina ini kurangnya pengendalian tentang biaya, sehingga menyebabkan kelemahan yang ada di PT Campina. Selanjutnya yang ketiga, keterbatasan dan kemampuan untuk bersaing dengan produk sejenis yang lebih murah. Kebanyakan banyak sekali produk-produk es krim yang murah. Ada pula yang menjual dengan harga mulai Rp1.000 sudah mendapatkan es krim, sehingga ini menyebabkan kelemahan pada PT Campina. Yang terakhir atau yang keempat yaitu ketidakpastian terhadap fluktuasi harga bahan baku. Naik turunnya bahan baku menyebabkan ketidakstabilan standar dari
penjualan PT Campina. Terima kasih.